Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ya kenikmatan iman, kenikmatan Islam ya, kenikmatan kesehatan ya. Sementara di luar sana ya mungkin banyak saudara-saudara kita yang mengalami ya pandemi. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman ya. Semoga kita semua bisa dimasukkan ke dalam golongan mereka. Berkenaan dengan puasa ya, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengetengahkan ya, tentang tema menyiapkan menu berbuka puasa dan sahur yang bergizi dan lezat, tips praktis di kondisi pandemi ya. Sebagaimana kita tahu ya, ayat tentang diturunkannya puasa pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuannya ya Allah memerintahkan kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Lalu bagaimana ya dengan hadis ya? Hadis yang berkenaan dengan berbuka puasa itu sebetulnya banyak ya. Yang pertama adalah telah hilang rasa haus dan telah basah kerongkongan dan pahala telah ditetapkan. Hadis riwayat Abu Daud ya. Hadis ini menunjukkan ya betapa ternyata ketika waktu berbuka puasa adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh umat Islam ya, dimana ya, semua rasa haus ya, semua rasa lapar ya, kemudian juga pahala ya diberikan ya, diperuntukkan buat mereka yang berpuasa. Bagaimana dengan kondisi tubuh ketika berpuasa ya? Secara umumnya kondisi tubuh ketika berpuasa itu adalah dalam keadaan istirahat yang cukup ya. Setelah 11 bulan sebelumnya tubuh selalu melakukan ya aktivitas pencernaan ya, melakukan metabolisme tubuh ya, bekerja ya, walaupun mungkin tidak kelihatan ya, organ-organ kita di dalam tubuh ini sesungguhnya adalah bekerja. Bagaimana manfaat berpuasa dalam kesehatan ya? Banyak sekali manfaat dari berpuasa. Yang pertama adalah mengurangi pembekakan hati ya, pembekakan usus dan infeksi pencernaan. Puasa juga bisa menyembuhkan penyakit lambung, menurunkan berat badan ya, karena ternyata asupan lemak berkurang, menyembuhkan penyumbatan pembuluh darah, mengurangi sakit sendi dan gangguan pernapasan dan mental. Dan dengan berpuasa juga menyembuhkan infeksi dan alergi kulit ya, seperti eksim, kulit sensitif, karena ternyata dengan berpuasa kita mengurangi asupan garam ya, gula dan lemak, dan ini sangat berpengaruh terhadap kulit kita. Sementara yang terbaru adalah berpuasa menurut ahli enzim ya. Ada seorang dokter Hiromi Shinya ya, kebangsaan Jepang. Menurut penelitiannya ya, dia meneliti pengaruh puasa ya terhadap badan, itu pun dilakukan hanya 8 jam. Menurutnya terjadi saluran pencernaan menjadi lebih bersih ya, sampah-sampah sisa makanan dapat dikeluarkan secara maksimal, sel didetoksifikasi, jadi dikeluarkan racunnya dan kemudian sel diisi kembali oleh energi ya secara berterusan. Terjadi protein yang cacat atau rusak ya, jadi akibat puasa proteinnya rusak, protein sel, tapi ini digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat protein yang baru ya, yang diperlukan oleh sel. Mekanisme daur ulang sel hanya terjadi pada orang yang berpuasa, dan dengan demikian terjadilah ya atau terbentuk enzim awet muda. Sekarang kita melihat ya takjil yang biasa ya dihidangkan ya pada saat berbuka di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia ya. Hampir semuanya tentang ya gorengan ya, ada tahu isi, ada bakwan, ada lumpia, ada risol, ada tempe mendoan ya. Kemudian mungkin ada yang manis-manis lain seperti misalnya kue lumpur ya, talam, mungkin putu ayu ya dan lain sebagainya. Itu semuanya kebanyakan apa? Manis-manis ya dan digoreng ya. Kemudian bagaimana dengan minumannya ya? Minumannya pun demikian ya, tidak jauh berbeda ya. Semuanya serba manis, dari sup buah ya, es teler, mungkin es teh ya, kemudian es campur, kemudian berbagai macam sirup dengan berbagai macam rasa ya. Nah ini yang fenomena yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini menjadi satu kebiasaan kita ya, padahal
Ada disebutkan difirmankan Allah ya pada surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah ya, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyibah. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ya. Jadi sudah diperintahkan bahwa kita mengambil bukan hanya halal tapi juga baik ya. Nah, menu apa yang harus diambil setelah kita seharian berpuasa 12 jam, 13 jam ya, maka perut kita kosong. Kita memerlukan satu jenis makanan ya, satu bentuk makanan, takjil, minuman yang ketika kita masuk dalam mulut ya, kemudian bisa diproses oleh tubuh dengan cepat ya. Apa saja yang mengandung gula alami ya? Itu gula alami mudah diproses, yaitu kurma, madu, kismis, gula aren, gula kelapa ya, stevia, sebagian buah-buahan, dan juga karbohidrat kompleks ya. Jadi gula alami salah satunya terdapat di dalam karbohidrat kompleks. Apa saja yang termasuk dalam karbohidrat kompleks ya? Umbi-umbian, kacang-kacangan, sebagian biji-bijian, beras merah, beras hitam ya, oatmeal, quinoa, dan juga barley. Ada kebaikan gula alami ya. Gula ini mudah dipecahkan menjadi gula monosakarida atau berupa glukosa ya. Itu terjadi ketika kita mengunyah makanan tersebut di dalam mulut kita. Monosakarida ini ya kemudian akan diserap ya di dalam usus, dibawa oleh darah, kemudian dari sini dibawa ke otak. Oleh otak nanti akan disebarkan ya menuju saraf-saraf ya di seluruh tubuh. Makanya ketika kita sudah berbuka puasa, kita merasakan tubuh kita menjadi segar, menjadi bugar, yang terasa sakit menjadi sehat ya, dan kemudian lebih kuat. Sementara itu karbohidrat kompleks juga ya, penjelasan tentang karbohidrat kompleks, dia bukan hanya mengandung gula ya, tetapi juga ada mengandung serat ya, vitamin, mineral, dan ini semua memang diperlukan oleh tubuh kita. Selain karbohidrat kompleks, kita juga mengenal karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini hanya mengandung gula ya, atau monosakarida, biasa disebut sebagai glukosa. Karbohidrat sederhana terdapat di dalam nasi, tepung-tepungan ya, sebagian buah, gula putih ya. Nah, ini dalam bentuk makanan apa saja? Yaitu tadi kita kembali lagi kepada makanan gorengan, cake, mie ya, roti, dan semua jenis makanan yang dibuat berdasarkan tepung ya. Saat tubuh kita ya mengonsumsi kudapan ini ya yang berdasarkan tepung atau kemudian minuman yang manis-manis ya, maka sebetulnya beban berat ya terhadap tubuh kita untuk mengolahnya, untuk memprosesnya, untuk menyerapnya ya. Apalagi setelah kita berpuasa, kita perut kita dalam keadaan kosong gitu ya. Nah, sementara ada satu hadis ya yang bunyi, lambung adalah kolam tubuh, ke sana cairan mengalir ya. Apabila lambung sehat, maka cairan akan keluar dengan membawa kesehatan. Dan apabila lambung sakit, maka cairan itu akan keluar dengan membawa penyakit. Hadis riwayat Abu Nu'man ya. Ini diriwayatkan oleh disambungkan ya oleh Abu Hurairah. Faktanya takjil di Indonesia bagaimana ya? Ketika kita berbuka puasa ya, menyediakan atau mungkin menghadiri ya, hampir kebanyakan ya di sana adalah ya gorengan, kembali lagi pada gorengan lagi ya. Jadi ini mungkin lebih kepada kebiasaan kita karena sudah terlampau terbiasa, sementara kita tidak tahu keburukannya ya, tidak paham. Kemudian mungkin bisa jadi karena kita mementingkan selera di mulut kita, karena rasanya gorengan itu serasa enak ya di mulut kita, atau mungkin ya jadi tidak memperhatikan lagi, tidak mempertimbangkan lagi ya ketika makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Atau satu lagi, karena hawa nafsu dan ingin balas dendam ya. Jadi ingin merasakan sesuatu yang memang puas ya, merasa puas di dalam mulut kita. Ternyata ada keburukan karbohidrat sederhana ini ya. Gula yang ya masuk ke dalam ya mulut, kemudian proses selanjutnya ya itu akan sulit diproses dengan cepat ya. Karena beban berat bagi tubuh untuk mengolah gula jenis dari karbohidrat sederhana. Sehingga apa yang terjadi ya, gula karbohidrat sederhana ini ya akan tersimpan lama di dalam tubuh kita ya. Kemudian bisa menjadi penyumbatan darah
Selain itu juga menyebabkan pankreas ya yang bekerja untuk menetralisir rasa manis ya atau gula dalam darah kita akan berusaha keras menghasilkan hormon insulin ya. Dan kemudian gula yang tidak digunakan ini ya ketika kita makan kemudian kita tidak bergerak maka dan sebagainya, maka akan disimpan sebagai lemak dalam tubuh kita. Nah, itu akan menyebabkan menjadi kita kegemukan ya. Dan gula juga akan disimpan di dalam hati ya ketika berlebihan hingga menjadi perlemakan hati. Dan bagaimana sifat gula ini ya? Gula dari karbohidrat sederhana ini, gula ini sebenarnya tidak memberikan rasa kenyang. Dia hanya memberikan rasa kenyang yang sementara ya, seperti kenyang manis ya. Gula ini justru mengacaukan sinyal di otak ya, karena otak kemudian tidak bisa mendeteksi ini sebetulnya kenyang atau mau lagi gitu ya. Sehingga akhirnya otak memerintahkan ya untuk keinginan lagi ya, menginginkan lagi mengkonsumsi makanan yang manis-manis secara berterusan, sehingga gula ini bisa berakibat seperti ganja ya atau nikotin. Gula juga menyebabkan kropos gigi ya, karies dentis, dan juga mengikis enamel gigi. Meningkatnya gula darah dalam tubuh juga akan mengakibatkan penyakit-penyakit kronis yang lainnya seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, stroke, penuaan dini, dan lain-lain.